Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cahyani dengan NIM 66702201114. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi kewajiban saya atas UTS perbandingan politik pemerintah dengan Bu Eli sebagai dosen pengampunya. Di sini saya akan menceritakan tentang dua negara, yaitu negara Jepang dan negara Jerman. Pertama-tama, negara yang akan saya jelaskan adalah negara Jepang. Negara Jepang memiliki sistem pemerintahan yang unik dengan ciri khas yang berbeda dari sistem pemerintahan negara-negara lain. Di mana negara Jepang ini merupakan negara yang monarki konstitusional, di mana kaisar adalah simbol negara dan kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kedua, sistem parlemen Jepang di sini memiliki sistem parlemen di mana kekuasaan eksekutif terletak pada pemerintah atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet dipilih dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, parlemen di Jepang ini disebut dengan Diet, yang terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives dan Dewan Penasihat atau House of Councilors. Anggota Diet dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Kekuasaan eksekutif di Jepang terletak pada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini biasanya dipilih oleh anggota parlemen yang berasal dari partai politik yang memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem hukum di Jepang sendiri itu campuran yang terinspirasi dari hukum Romawi dan hukum tradisional, atau disebut dengan hukum civil code. Sistem peradilan terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan kasasi. Lalu, sistem administrasi publik di Jepang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti keuangan, pertanian, pendidikan, dan sebagainya. Terus ada juga sistem keuangan dan ekonomi. Jepang memiliki sistem keuangan yang maju dan ekonomi yang kuat dengan peran penting dari sektor manufaktur, teknologi, dan perdagangan internasional. Lalu ada hubungan internasional. Nah, Jepang ini merupakan salah satu anggota aktif dalam komunitas internasional dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks Asia Pasifik. Dengan kombinasi monarki konstitusional, sistem parlemen, dan kehidupan politik yang dinamis, sistem pemerintahan di Jepang ini mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian di Jepang. Nah, sistem kepartaian di Jepang ini memiliki beberapa karakteristik yang unik dan membedakannya dari sistem kepartaian di negara lain. Berikut adalah gambaran umum mengenai sistem kepartaian di Jepang. Pertama itu ada partai dominan. Nah, partai dominan ini berupa Partai Demokrat Liberal atau LDP, yang merupakan partai politik dominan di Jepang yang telah mendominasi pemerintah sebagian besar sejarah pasca Perang Jepang. Nah, LDP memiliki kekuatan yang signifikan dan seringkali membentuk koalisi dengan partai politik kecil untuk membentuk mayoritas di parlemen mereka. Lalu ada Partai Demokratik Konstitusional atau CDP sebagai partai oposisi utama. CDP sering sekali menjadi lawan utama dari LDP dalam pemilihan umum. Partai ini memiliki sayap kiri dalam politik Jepang dan memiliki dukungan dari berbagai segmen masyarakat di Jepang. Lalu ada sistem di Jepang itu
menganut sistem multipartai, selain LDP dan CDP, terdapat berbagai partai politik lainnya yang aktif dalam arena politik Jepang. Partai Komeito, Partai Konstitusi, dan Partai Komunis. Dan beberapa partai lainnya memiliki peran yang signifikan dalam mewakili beragam pandangan politik di Jepang. Lalu, di Jepang ini, koalisi dan aliansinya itu terbentuknya koalisi dan aliansi antara partai-partai politik adalah hal yang umum, terutama dalam konteks pembentukan pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis di parlemen. Meskipun partai-partai ini memiliki platform kebijakan dan ideologi mereka sendiri, namun seringkali terjadi parallelisme dalam pembentukan koalisi atau dalam mengambil sikap terhadap isu-isu tertentu. Nah, anggota parlemen di Jepang ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan secara reguler. Sistem pemilihan umum di Jepang menggunakan kombinasi sistem pemilihan distrik first past the post dan sistem pemilihan proporsional atau party list, tergantung pada majelis yang dipilih atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penasehat. Meskipun partai-partai besar seperti LDP dan CDP memiliki pengaruh yang besar dalam politik Jepang, namun partisipasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan gerakan politik masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan politik. Dengan demikian, sistem kepartaian di Jepang mencerminkan dinamika politik yang kompleks dengan kehadiran partai-partai politik yang beragam, koalisi yang fleksibel, dan pemilihan umum yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemilihan umum di Jepang. Di Jepang ini sistem pemilunya itu memiliki karakteristik berbeda dari negara lain. Pada umumnya gitu. Pertama itu Jepang ini menggunakan sistem pemilihan campuran yang terdiri dari dua metode, yaitu metode pemilihan langsung di distrik pemilihan dan pemilihan proporsional dari daftar partai. Sistem ini dikenal sebagai sistem pemilihan campuran paralel. Lalu Jepang kan di sini memiliki dua majelis dalam parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representatives, yang memiliki 465 anggota, dan Dewan Penasihat atau House of Councilors yang memiliki 245 anggota. Nah, pemilihan umum dua parlemen di sini itu melalui dua cara, yaitu pemilihan langsung di distrik pemilihan atau single member district menggunakan sistem first past the post, dan pemilihan proporsional di tingkat nasional melalui daftar partai atau party list menggunakan sistem pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara partai. Terus pemilihan umum Dewan Penasihat di sini dipilih melalui dua cara, yaitu pemilihan langsung di distrik pemilihan dan pemilihan proporsional menggunakan sistem proporsional. Nah, pemilihan di Jepang dapat memberikan suara untuk calon dari partai politik atau calon independen. Calon independen juga dapat bersaing dalam pemilihan distrik dan pemilihan proporsional. Perhitungan suara di Jepang ini dilakukan secara terpisah untuk pemilihan langsung di distrik pemilihan dan pemilihan proporsional. Setelah perhitungan, kursi akan dialokasikan berdasarkan sistem proporsional dan penyeimbangan suara antara pemilihan langsung dan pemilihan proporsional. Nah, tingkat partisipasi pemilih di Jepang dalam pemilihan umum biasanya cukup tinggi, meskipun dapat bervariasi tergantung pada situasi politik dan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jepang ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pengaturan pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelaporan hasil. Dengan sistem pemilihan campuran yang kompleks dan beragam, pemilihan umum di Jepang ini mencerminkan keberagaman politik dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokrasi. Lalu,
saya akan menjelaskan tentang sosial budaya di Jepang. Sosial budaya di Jepang itu memiliki beragam aspek yang mempengaruhi tatanan masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikut adalah beberapa gambaran atau ciri utama sosial budaya di Jepang. Pertama, budaya kebesaran atau Bushindo. Nah, budaya kebesaran atau yang dikenal dengan istilah Bushindo di Jepang ini merupakan kode etik samurai yang menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Nilai-nilai ini memiliki pengaruh dalam budaya dan nilai-nilai Jepang saat ini. Lalu, moral Jepang atau disebut dengan Gimu. Konsep Gimu mengacu pada rasa tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan terhadap kelompok sosial atau organisasi tempat seseorang tergabung. Hal ini tercermin dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta dalam masyarakat secara umum. Lalu, kerendahan hati atau modesty. Budaya kerendahan hati sangat ditekankan dalam masyarakat Jepang. Orang Jepang cenderung menunjukkan sikap rendah hati, menghormati orang lain, dan menghindari perilaku yang dianggap mencolok atau mengganggu keseimbangan sosial. Lanjut, ada masyarakat yang berorientasi pada kelompok atau kolektivisme. Budaya Jepang cenderung berorientasi pada kelompok atau komunitas, di mana kepentingan kelompok sering ditempatkan di atas kepentingan individu. Solidaritas sosial dan kerjasama antar anggota ini sangat dihargai di Jepang. Terus selanjutnya ada etiket dan tertib sosial atau courtesy. Etika yang tepat dan tertib sosial sangat penting dalam interaksi sehari-hari di Jepang. Hal ini termasuk tata cara berbicara, sikap saling menghormati orang lain, serta norma-norma sosial yang diikuti untuk menjaga kenyamanan bersama. Selanjutnya, budaya kerja keras. Nah, Jepang ini, orang-orang Jepang dikenal dengan budaya kerja kerasnya, disiplin, dan keteraturan dalam menjalankan tugas. Pemahaman akan pentingnya dedikasi terhadap pekerjaan, kualitas, dan kepuasan pelanggan juga menjadi bagian dari budaya kerja di Jepang. Makanya guys, di Jepang itu sangat amat menghargai waktu dan sangat amat menghargai tugas mereka. Misalkan di stasiun Jepang, kalau misalkan kereta itu ada keterlambatan 1 menit aja, pasti masinis dari atau pihak-pihak dari kereta di Jepang itu meminta maaf kepada pelanggan, karena mereka ini sangat amat mementingkan kualitas dan kepuasan pelanggan itu sendiri gitu. Selanjutnya ada hormat terhadap usia dan hierarki atau dinamakan respect. Hierarki sosial dan usia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya Jepang. Orang muda diharapkan untuk menghormati orang tua atau yang lebih tua, sering menghormati otoritas dan hierarki di tempat kerja atau dalam situasi sosial lainnya. Lanjut, ada budaya teknologi dan inovasi, atau di Jepang ini dikenal dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam berbagai bidang, seperti teknologi informasi, otomotif, elektronik, dan lainnya. Budaya inovasi ini juga mencerminkan minat masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, sosial budaya di Jepang ini terus berkembang namun tetap mempertahankan akar tradisional yang kuat. Dan negara kedua yang akan saya ceritakan adalah negara Jerman. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi federal parlementer. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai sistem pemerintahan negara Jerman. Pertama, Jerman itu memiliki pemerintahan federal, yaitu negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian atau Länder, dan kekuasaan ini dibagi antara pemerintahan federal yang disebut dengan Bundesregierung dan pemerintah negara bagian disebut dengan Landesregierung. Maaf kalau pronunciation Jerman saya jelek. Oke, lalu lembaga eksekutif di Jerman itu atau Kanselir Federal
Bundeskanzler adalah kepala pemerintahan federal dan dipilih oleh Bundestag atau parlemen federal. Nah, kanselir federal memimpin kabinet menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Lalu lembaga legislatif di Jerman itu disebut dengan Bundestag atau yang merupakan parlemen federal yang memiliki kekuasaan legislatif utama. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Dewan Federal atau Bundestag ini mewakili pemerintah negara bagian dalam proses legislasi federal. Setiap negara bagian memiliki perwakilan di Bundestag. Kepala negara itu Presiden Jerman atau Bundespräsident adalah kepala negara yang memiliki peran seremonial. Presiden dipilih oleh Majelis Federal atau Bundesversammlung. Lalu, koalisi pemerintahan di Jerman ini seringkali terbentuk dalam koalisi antara partai-partai politik. Koalisi ini dibentuk untuk mencapai mayoritas di Bundestag. Terus, oposisi. Partai-partai politik yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan membentuk oposisi di Bundestag. Oposisi ini memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Terus peran konstitusi di Jerman sendiri dikenal sebagai Basic Law atau Grundgesetz, menjadi landasan hukum yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Dengan demikian, sistem pemerintahan Jerman didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi parlementer, federalisme, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Selanjutnya, ada sistem parlemen di Jerman. Sistem parlemen di Jerman adalah bagian penting dari sistem pemerintahan federal mereka. Pertama itu ada struktur parlemen. Nah, struktur parlemen di Jerman itu disebut dengan Bundestag, yang merupakan majelis rendah parlemen federal. Nah, Bundestag ini memiliki kekuasaan legislatif utama dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang serta mengawasi pemerintah. Lalu, anggota Bundestag sendiri ini dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Jumlah anggota Bundestag ini sangat amat bervariasi. Namun, biasanya sekitar 598 anggota yang dipilih dari distrik pemilihan dan daftar calon partai. Selanjutnya, fungsi legislasi atau Bundestag sendiri ini memiliki fungsi utama dalam proses legislasi. Anggota Bundestag mengusulkan, memperdebatkan, dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Bundestag ini memiliki sejumlah komite yang bertugas untuk memeriksa dan menelaah isu-isu tertentu, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi kepada Bundestag. Lalu, hubungan dengan Dewan Federal. Bundestag ini bekerja sama dengan Dewan Federal atau Bundesrat yang memiliki pemerintah negara bagian dalam proses legislasi. Bersama-sama, Bundestag dan Bundesrat membentuk keputusan legislatif. Dengan demikian, Bundestag merupakan lembaga legislatif yang berperan penting dalam sistem parlemen di Jerman, di mana anggota parlemen ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan di Jerman. Selanjutnya ada sistem kepartaian di Jerman. Sistem kepartaian di Jerman ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem kepartaian di negara lain. Pertama, partai utama. Partai politik utama di Jerman adalah Partai Demokratik Liberal atau LDP, Partai Sosial Demokrat atau SDP, Partai Hijau, dan Uni Demokrat Kristen atau CDU bersama partai-partai saudari lainnya di Bavaria yang dikenal sebagai Persatuan Kristen Sosial atau CSU. Selain partai utama yang telah disebutkan tadi, terdapat partai-partai kecil lainnya yang memiliki peran penting dalam politik Jerman seperti
seperti Partai Kiri atau Die Linke, Partai Liberal atau FDP, dan alternatif untuk Jerman atau AfD. Selanjutnya ada peran partai kecil dan partai baru yang memiliki peluang untuk mendapatkan kursi di Bundestag, terutama melalui sistem pemilihan proporsional. Hal ini memberikan pluralitas dalam representasi politik. Partisipasi politik di Jerman sendiri aktif dalam berbagai forum politik dan acara-acara publik untuk berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan platform mereka, dan memperoleh dukungan. Selanjutnya ada pengaruh regional. Karena sistem federal di Jerman, partai-partai politik juga memiliki struktur regional yang kuat dan fokus pada isu-isu yang relevan dengan negara-negara bagian masing-masing. Dengan demikian, sistem kepartaian di Jerman ini mencerminkan keragaman politik yang terdiri dari partai-partai utama dan partai-partai kecil yang berperan dalam politik nasional dan regional. Sistem ini juga memfasilitasi pembentukan negara koalisi yang stabil dan representatif. Selanjutnya, sistem pemilu di Jerman didasarkan pada prinsip proporsional yang dirancang untuk mencapai representasi yang seimbang dan dari berbagai partai politik. Pemilihan umum di Jerman sendiri ini dilakukan setiap 4 tahun sekali untuk memilih anggota Bundestag, Parlemen Federal Jerman. Jerman ini menggunakan sistem pemilihan campuran yang menggabungkan 2 metode, yaitu pemilihan langsung di distrik pemilihan atau first past the post, dan pemilihan proporsional berdasarkan suara partai atau party list proportional representation. Pemilihan langsung ini terdiri dari setengah dari kursi di Bundestag diisi melalui pemilihan langsung di distrik pemilihan atau first past the post. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut akan mendapatkan kursi. Selanjutnya pemilihan proporsional. Sisa kursi setengah dari pemilihan langsung ini tadi dipilih secara pemilihan proporsional. Jadi Bundestag tadi ini dipilih dari 2 cara pemilu. Yang pertama itu pemilihan langsung dan pemilihan proporsional. Nah, pemilihan proporsional di sini suara yang diterima oleh setiap partai dalam pemilihan umum akan dihitung secara proporsional untuk menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan. Lalu, ambang batas di Jerman atau batas suara sebesar 5% dari total suara nasional atau memiliki 3 distrik pemilihan dimenangkan. Partai yang tidak mencapai ambang batas ini tidak akan mendapatkan kursi di Bundestag atau di parlemen gitu. Lalu ada kursi tambahan atau overhang seats. Hal ini terjadi jika suatu partai memenangkan lebih banyak kursi melalui pemilihan langsung di distrik pemilihan daripada yang seharusnya mereka dapatkan melalui pemilihan proporsional. Maka Bundestag akan menambah jumlah kursi untuk menjaga proporsi proporsional. Lalu ada Dewan Federal yang memiliki pemerintah negara bagian juga memiliki pemilihan anggota berdasarkan sistem proporsional. Jumlah suara yang dimiliki setiap negara bagian tergantung pada ukuran dan populasi negara tersebut. Dengan sistem pemilihan campuran ini, Jerman berusaha mencapai representasi yang adil dan seimbang dari berbagai partai politik, memungkinkan partisipasi yang luas dari warga negara dalam proses politik. Lalu, sosial budaya Jerman. Sosial budaya Jerman ini mencerminkan warisan sejarah, nilai-nilai tradisional, dan perkembangan modern dalam masyarakat Jerman saat ini. Pertama itu ada keragaman etnis dan kultural. Nah, Jerman adalah negara dengan keragaman etnis dan kultural yang signifikan. Selain etnis Jerman, terdapat juga komunitas besar dari berbagai latar belakang etnis dan budaya seperti Turki, Italia, Polandia, dan banyak lagi. Selanjutnya, bahasa dan komunikasi di Jerman. Bahasa Jerman adalah bahasa resmi yang digunakan secara luas di semua lapisan masyarakat. Komunikasi dianggap penting dan pendekatan yang langsung dan jujur dihargai, sangat amat dihargai di Jepang.
di Jepang, di Jerman. Terus budaya kerja di Jerman ini dikenal dengan profesionalisme, kedisiplinan, dan keandalan mereka. Prinsip seperti tepat waktu, kualitas kerja tinggi, dan tanggung jawab merupakan bagian penting dari budaya kerja di Jerman. Pendidikan dan budaya intelektual, Jerman di sini memiliki tradisi pendidikan yang kuat dan dihormati secara global. Budaya intelektual dan penghargaan terhadap pengetahuan, sains, seni, dan humaniora di Jerman ini sangat dihargai. Respect terhadap lingkungan di Jerman ini sangat penting dalam budaya Jerman. Upaya-upaya untuk menjaga lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan praktik ramah lingkungan didorong secara aktif di Jerman. Lalu di Jerman ini memiliki tradisi dan festival yang kaya, termasuk dengan Oktoberfest, Karnaval, Weihnachten atau Natal, dan lainnya. Festival ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya Jerman. Selanjutnya, budaya musik dan seni di Jerman ini juga sangat amat beragam. Pertama itu ada musik klasik, opera, teater, dan seni rupa lainnya memiliki tempat yang istimewa dalam budaya Jerman. Negara ini juga dikenal dengan kontribusinya terhadap musik modern, seperti musik elektronik dan pop. Prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dianggap penting dalam masyarakat Jerman. Nilai-nilai ini tercermin dalam hukum, kebijakan, dan sikap sosial. Di mana di Jerman sendiri itu sangat amat tinggi akan toleransi, dan Jerman ini merupakan salah satu negara yang membebaskan adanya praktik LGBT, dan hal tersebut itu bukan merupakan hal yang tabu di dalam Jerman gitu. Selanjutnya, kehidupan sosial dan komunitas. Komunitas lokal dan kehidupan sosial di Jerman dianggap penting. Aktivitas kelompok, klub, dan organisasi sosial sangat aktif dalam memperkuat ikatan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir ada hormat terhadap sejarah dan budaya. Jerman ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dan nilai-nilai seperti introspeksi sejarah, menghormati korban masa lalu, dan mengambil pelajaran dari sejarah merupakan bagian penting dari budaya dan identitas Jerman. Dengan demikian, sosial budaya Jerman mencerminkan gabungan antara tradisi yang kaya, nilai-nilai modern, dan komitmen terhadap perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif dalam masyarakat. Berikut merupakan video saya. Saya harap video saya ini cukup informatif dalam memenuhi ilmu pengetahuan mengenai Jepang dan Jerman. Saya sangat amat mengerti bahwa video yang saya buat ini sangat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu saya mau memohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.